Mary Jane Fiesta Veloso, terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui kebijakan transfer of prisoner untuk memulangkannya ke Filipina. Rencana ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra pada Rabu 20 November 2024. Yusril menyatakan, keputusan ini diambil usai adanya permohonan resmi dari Menteri Kehakiman Filipina. Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. pun menyambut baik perkembangan terbaru ini. Ia menyebut rencana pemulangan Mary Jane merupakan hasil diplomasi panjang selama lebih dari 1 dekade. Kasus Mary Jane bermula saat ia ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada April 2010. Saat itu, petugas bandara menemukan heroin seberat 2,6 kg di dalam koper Mary Jane. Heroin yang dibalut dengan aluminium itu membuat petugas curiga setelah koper melewati pemeriksaan sinar X. Mary Jane kemudian diproses secara hukum di Indonesia pada Oktober 2010. Kala itu, Mary Jane tak memiliki fasilitas pembelaan yang memadai selama proses hukum. Pengacaranya Agus Salim mengungkapkan ia diinterogasi tanpa pendampingan pengacara dan penerjemah. Sebab, selama interogasi, petugas menggunakan bahasa Indonesia, sementara Mary Jane hanya memahami Tagalog. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman lalu menjatuhkan vonis hukuman mati dan dijadwalkan dieksekusi di Nusa Kambangan, Jawa Tengah pada 29 April 2015. Namun, pada menit terakhir, terjadi penundaan eksekusi setelah orang yang diduga merekrutnya, Maria Cristina Sergio, menyerahkan diri ke polisi sehari sebelum eksekusi. Pada Rabu 29 April 2015, Presiden Joko Widodo menyebut eksekusi ditunda karena adanya kasus perdagangan manusia yang melibatkan Mary Jane. Sebelum ditangkap di Indonesia, pada 2010 Maria Cristina Sergio menawarkan pekerjaan ke Mary Jane yang berasal dari keluarga miskin di Nueva Ecija, Filipina, sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Namun, pekerjaan itu tak kunjung didapatkan. Kemudian Christina meminta Mary Jane pergi ke Yogyakarta dengan membawa koper baru dan uang sejumlah $500 AS. Koper yang ternyata berisi heroin tersebut membuat Mary Jane tersandung masalah hukum. Ia ditangkap dan mendapatkan hukuman di Indonesia. Setelah bertahun-tahun menjalani hukuman, negara asal Mary Jane terus melakukan upaya diplomasi untuk memperjuangkannya. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyebut kasus ini tidak hanya melibatkan isu narkoba, tapi juga human trafficking. Dengan mempertimbangkan akan melakukan transfer of prisoner, Mary Jane kini berpeluang untuk dipulangkan ke Filipina untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Hal ini menjadi babak baru dari perjalanan panjang kasus ini.